Kolesterol tinggi? Sekarang, tidak lagi. Minum Nutrif Benecol 2 kali sehari. Planstanol esternya telah teruji aman, bantu turunkan kolesterol dan resiko jantung koroner. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda terus menyaksikan Mata Najwa Nasib Setia Novanto. Silakan Mas Firman, bahwa di persidangan terungkap hal itu. Ya, katakanlah ada saksi mengatakan demikian, tapi ada saksi yang lain mengatakan tidak demikian. Berarti kan belum ada validitasnya menyangkut penilaian diri Pak Setia Novanto. Kalau boleh saya katakan, Kalau 2 lawan 1, ada referensi yang Mas, mengatakan, karena ini kan 2 lawan 1 betul, nih, 2 saksi mengatakan ya, betul, yang tidak mengaku hanya Setia Novanto. betul, tapi putusan pengadilan belum mengatakan apa-apa soal itu. Ini yang saya katakan ada sikap prematur, sikap prejudis, sikap yang mendahului proses peradilan. Ini agak kurang sehat dalam sistem peradilan kita kalau ini terjadi pada kasus Pak Setia Novanto seperti ini. Ada referensi yang mengatakan extrajudicial killing itu tidak boleh terjadi dalam peradilan. Apa itu extrajudicial killing? Ketika proses pengadilan, putusan pengadilan belum mengatakan apa-apa, tapi seseorang sudah diduga dan ditetapkan sebagai tersangka. Padahal proses itu belum menentukan apa-apa. Ya. Anda mendampingi saya ingat Anda mendampingi Setia Novanto di kasus sebelumnya, kasus ketika ramai di Freeport. Seberapa intens kemudian sekarang Anda mendampingi Setia Novanto saat diperiksa di KPK ataupun di sidang-sidang? Sebenarnya proses persidangan itu juga kita saksikan, karena persidangan itu kan open bar van head proses ya, semuanya serba terbuka. Maka itu saya bisa mengatakan belum ada bukti apa-apa yang bisa menunjukkan kesalahan Setia Novanto. Begitu. Kalau baru ada satu keterangan saksi. Anda mendampingi ketika ke KPK? Anda mendampingi kita sering berkomunikasi, berkonsultasi juga tentang proses-proses yang terjadi seperti itu. Jadi apapun yang dikatakan oleh Mas Feby tadi, jadi nanti belum juga menjadi sebuah putusan pengadilan. Termasuk nanti Anda akan mendampingi ketika masuk ke pengadilan? Ya, itu bisa saja ya, karena kita juga membentuk tim advokasi, ya kita banyak diskusi dengan teman-teman di Golkar. Kemudian mereka juga punya tim advokasi tersendiri. Anda sudah ditunjuk menjadi anggota tim advokasi itu? Ya, kita bagian juga, saya kemudian juga diminta untuk menjadi bagian dari tim advokasi itu. Maka itu saya mengatakan extrajudicial killing jangan terjadi dalam kasus semacam ini. Baik. Bagi saya, kita tidak boleh over prejudice, apalagi pengadilan sedang bekerja. Putusan hakim, palu hakim belum dijatuhkan. Tapi kita sudah mengatakan lain hal dan daripada apa yang diputuskan oleh pengadilan. Mungkin juga karena kita ingat Nazarudin berulang kali menyebut nama Setia Novanto ketika ditanya soal IKTP. Seperti ini misalnya. Iya. IKTP ada Novanto. Setia Novanto ya Pak? Ya, ada beberapa mantan ketua Komisi 2, terus beberapa teman termasuk Mas Anas. Saya ikut juga di situ, semuanya sudah diserahkan laporannya kepada KPK. Yang mengendalikan full proyek IKTP adalah namanya Novanto sama Mas Anas. Siapa pelaksananya? Ada saya, ada Andi Saptinus. Terus siapa aja yang terlibat di Komisi DPR? Pimpinan Komisi 2. Nah, nama-namanya tanya sama penyidik KPK nanti biar lebih jelas. Terus di Depdagrinya siapa? Ada Mendagrinya. Proyek ini juga diatur oleh seorang Anas Urbaningrum, ada saya, ada Novanto. Yang Novanto ini bukan hanya IKTP. Apalagi Bang? Ini banyak mengurusin proyek, orang ini namanya tidak ada di mana-mana. Tapi kalau soal bagi-bagi duit, uang-uang APBN, dia yang selalu mengatur di mana-mana. Aktor proyek EKTP ini kan 2. Mas Anas sudah memang udah ditahan di KPK. Yang satu lagi Novanto. Ini orang di PON terlibat, sudah cukup 2 alat bukti. Ada yang terus di proyek di proyek EKTP. 2,5 triliun uang negara diambur-amburkan sampai sekarang proyeknya nggak selesai. Mas Firman Wijaya, tanggapan Anda? Iya, baru satu orang mengatakan itu. 100 orang mengatakan sesuatu itu baru satu alat bukti. 100 saksi seperti yang dikatakan tadi masih berstatus satu alat bukti. Belum cukup sebagai sebuah alat bukti. Karena itu saya mau mengatakan apapun pembuktian itu jangan sampai menimbulkan suatu misleading. Ya. Kalau apa yang dinyatakan seorang, yang penting name news, asal sebut nama, yang penting disebutkan belakangan pembuktiannya. Ini yang tidak boleh terjadi. Hanya berdasarkan keterangan Nazarudin sajakah KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka? Tentu saja tidak. Kami sudah memiliki bukti permulaan yang cukup. Itu artinya ada minimal 2 alat bukti. Saya kira perlu juga dijelaskan, Pak Firman pasti paham sekali bahwa
penetapan seseorang menjadi tersangka itu tidaklah digantungkan pada putusan pengadilan, tapi digantungkan pada, kalau kita baca secara hati-hati Undang-Undang 30 tahun 2002, proses penyelidikan menjadi penyidikan di KPK digantungkan pada ada atau tidaknya bukti permulaan yang cukup atau minimal 2 alat bukti. KUHP mengatur ada 5 alat bukti. Dan dari 5 alat bukti itu semua untuk terdakwa Irman dan Sugiharto itu sudah kita buka ke publik. Kenapa kami melihat proses persidangan Irman dan Sugiharto? Karena konstruksi besar kasus KTP elektronik ini tidak bisa dipisahkan antara satu nama dengan nama yang lain, apalagi di dakwaan sudah kita sebutkan secara jelas, 2 orang terdakwa ini diduga melakukan korupsi bersama-sama dengan sejumlah orang. Dan kemudian ketika kita lihat pihak yang bersama-sama, bagaimana cara membuktikan bersama-sama, tentu kita memiliki indikator minimal 2 alat bukti tersebut. Keterangan satu saksi pasti akan kita lihat kesesuaiannya dengan saksi yang lain dan juga dengan bukti-bukti yang lain. Tapi tentu itu tidak bisa dibuka secara sangat rinci dalam forum di luar proses peradilan. Jadi memang pengadilanlah nanti yang akan menentukan. Kita akan lihat bagaimana di pengadilan. Tapi kalau kita bicara di luar pengadilan, saya ingin minta tanggapan Anda, Ketua Harian Partai Golkar, Pak Nurdin Halid. Golkar masih berjaya walaupun ketua umumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka? Golkar memang sudah teruji tetap jaya dalam setiap tantangan. Dan itu adalah moto Partai Golongan Karya. Tantangan ini kecil sejak atau dulu tantangan ini tidak boleh saya katakan kecil, ini sangat berat ya, karena ini menyangkut sebuah proses hukum. Tetapi Partai Golkar juga harus dipahami bahwa sebuah partai besar, partai yang sangat berjasa, partai yang sangat berpengalaman, tentu juga harus menjunjung tinggi yang namanya proses hukum. Anda percaya sepenuh hati Setia Novanto tidak bersalah? Saya tidak akan masuk ke ranah hukum karena itu adalah urusan bukan ranah hukum, saya bertanya Anda sebagai Ketua Harian Partai tidak, Golkar. saya percaya pada aturan yang berlaku di Partai Golkar. Ada mekanisme, ada sistem, ada norma, ada nilai yang harus dipatuhi. Negara kita negara hukum. Tidak boleh ada satu manusia Indonesia pun yang melakukan sesuatu tanpa berdasar kepada norma nilai hukum. Dan dalam norma hukum kita, asas praduga tak bersalah harus kita junjung tinggi. Apalagi baru tersangka, belum terdakwa, belum vonis. Karena itulah tidak perlu mundur menurut Anda dan teman-teman di Golkar. Ini bukan soal mundur tidak mundur, tapi kita harus taat asas, taat kepada norma hukum, taat kepada nilai hukum yang berlaku di negara hukum. Tidak boleh kita mempersepsikan hukum tidak dalam konteks hukum. Saya ingin minta tanggapan Mas Ray Rangkuti. Soal apakah memang karena negara hukum, proses hukum harus ditaati, karenanya tidak perlu mundur sekarang? Hukum itu hanya bagian dari norma. Norma itu jauh lebih luas dari sekedar hukum. Etika dan seterusnya. Firman tahu lah itu. Misalnya mengatakan kepada orang tua boleh nggak? Nggak ada hukum jadi dalam hukum nasional. Tapi norma kita mengatakan tidak boleh. Jadi setiap orang yang mengatakan kepada orang tua, nah itu dalam norma kita ya salah. Tapi ya tentu nggak ada sanksi dalam bentuk proses hukum yang dimaksud. Nggak akan ada masuk pengadilan, bla bla gitu. Nah di kita ini seringkali menganggap hukum segala-galanya. Bukan norma segala-galanya. Sebetulnya kalau kita mau mengatakan norma segala-galanya, hukum itu ngikut saja. Tapi kalau kita mengatakan hukum segala-galanya, norma itu bisa ketinggalan. Dalam hal ini saya ingin minta Anda perjelas. Jadi normanya apa nih? Kalau misalnya saya mengikut. Normanya, kalau kepada Pak Setia Novanto ini kan udah 3 kali. 3 kali kejutan. Pertama pertemuannya dengan Donald Trump. Itu membuat bangsa ini lumayan ribut lah ya soal itu. Gitu. Tapi saat itu diadukan ke MKD tetap mengatakan gak ada masalah, lewat. Dapat teguran ringan? Teguran ringan. Kedua masuk ke soal Papa minta saham. Beliau akhirnya mengundurkan diri sebagaimana. Nah sekarang masuk lagi. Jadi pertama kalau kita lihat dari kronologi, ini sudah ketiga kalinya beliau berhadapan dengan asumsi negatif publik terhadap beliau itu. Yang kedua, saat dimana sebetulnya ya apa yang kita sebut sebagai perlunya meningkatkan etik dan norma anggota DPR, maka sejatinya setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini misalnya apalagi KPK menurut saya gitu, sebaiknya harus ditunjukkan kepada mereka bahwa penghormatan terhadap norma jauh lebih penting dan di atas dari sekedar mengatakan bahwa hukum adalah sebagai panglima. Gitu. Tapi nanti kita harus break dulu. Nanti saya kasih tanggapan Pak Nurdin Halid karena sepertinya Anda sendirian tuh Mas Ray Rangkuti karena sendirian kalau di DPR. Karena di DPR bahkan sudah konvensi pers seluruh pimpinan Setia Novanto tidak perlu mundur. Kita akan dengarkan itu setelah pariwara, jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh